Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya. Ya, jadi hari ini kita ketemu lagi ya. Jadi selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, oke, semangat sekali ya. Sangat semangat, sangat bagus sekali ya. Pagi-pagi udah semangat seperti ini. Ya, jadi Bapak senang sekali kalau ketemu anak-anak yang pagi-pagi udah semangat. Berarti udah sarapan berarti ya. Oke, ya baik ya. Jadi hari ini Bapak kembali ke kelas ya, bertemu dengan kalian ya dalam rangka memberikan layanan bimbingan klasikal ya. Topiknya ya seperti di monitor sudah kalian lihat ya. Jadi bagaimana menjadi masyarakat digital yang sehat dan bertanggung jawab. Ya, oke. Namun sebelumnya ya mungkin Bapak bisa tahu dulu kabar kalian bagaimana hari ini, Nak? Baik ya? Baik. Baik. Benar? Benar ya? Lumayan. Oke, ada yang lumayan nih gitu. Berarti ada yang mengganjal nih. Mungkin ada yang lagi marah, lagi sedih tapi nggak mau diungkapin ya. Benar ya? Oke. Nah, jadi tapi Bapak nggak mau ke sana dulu. Jadi boleh Bapak absen dulu ya. Oke, Bapak absen dulu. Mungkin siapa yang nggak hadir hari ini, Nak? Yoga sama Oke. Meta. Oke, Yoga sama Meta nggak hadir hari ini ya? Oke, baik. Jadi yoganya kemana, Nak? Sakit? Sakit, Pak. Izin apa sakit? Sakit. Oke, ya semoga sembuh untuk teman kalian ya. Jadi untuk yoga ya benar tadi teman-temannya. Oke ya benar ya. Jadi semoga lekas sembuh untuk yoganya. Kalau yang siapa Meta kemana dia? Izin, benar. Ya pacaran. Oh ada acara, ada kirain pacaran ya. Oke baik ya. Jadi ya oke masing-masing sudah punya kegiatan ya mau gimana lagi ya. Oke baik. Nah selanjutnya ya kita doakan semoga yoga lekas sembuh. Tadi kalian menyebutkan bahwa ada dari kalian yang mungkin dalam kondisi yang tidak baik sekarang ya. Ada yang mengganjal dikit katanya, setengah katanya, atau ya nggak benar-benar lagi seneng kayak gitu ya. Ya jadi kalau Bapak minta sesuatu mungkin nggak mau bilang ya. Jadi Bapak udah share di grup WA kalian, ya silakan dibuka. Tapi sebelumnya mungkin Bapak izin untuk ditampilkan dulu ya. Jadi Bapak punya apa namanya? Ini ada check-in emotion. Nah, jadi check-in emotion itu Bapak ingin tahu dulu, nah, perasaan apa sih yang kalian rasakan. Oke, sebelumnya ini ada koneksi internet ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini mungkin Bapak berikan waktu dulu. Nah, jadi izinkan Bapak untuk connecting dulu dengan WiFi. Bapak ya nak ya. Oke sambil gini mungkin bisa dibuka linknya Nana. Sudah. Oke baik. Diizin ya. Bisa diisi dulu mungkin. Ya. Bentar ya. Oke sudah tampil ya nak ya di monitor ya. Jadi kita pakai aplikasi yang namanya Mentimeter ya. Oke ya baik. Jadi udah semua isi apa belum nih? Udah ya. Oke sudah. Nah ini ada yang marah, ada yang sedih. Oke meskipun dominan senang ya. Oke bagus sekali. Mungkin ada yang lagi senang, sedih, marah itu mau bagiin ininya perasaannya. Mungkin apa ini ya kok bisa marah, sedih gitu. Senang? Siapa mungkin? Ada? Oke, boleh silakan. Siapa namanya tadi ya? Baik, perkenalkan nama saya Restu. Oke, Restu ya. Oke, silakan. Gimana, Nak? Saya pilih marah, Pak. Marah, oke. Marah sama Bapak ya ketemu hari ini ya? Nah, oke gimana? Ya, berangkat ke sini ada kendala sedikit membuat emosi. Waduh, ini Restunya emosi tapi nggak sampai mukul teman ya sini ya? Nah, oke, baik. Yang lainnya mungkin
Ya, yang lainnya mungkin bagaimana, Nak? Ada yang mungkin ingin dibagikan? Yang lagi senang? Oke, baik. Senang. Oke, senang. Udah kelihatan ya, senyum ya. Senang. Senangnya gara-gara apa, Nak? Karena tugasnya udah semua kelar. Oke, baik sekali ya. Jadi tugasnya semua kelar. Ada yang belum kelar mungkin sedih gitu, tugasnya lupa dibawa. Yang sedih ini gimana? Ada yang mau bagikan nggak? Oke, ya ini sedih nih, gimana nih? Sedih ya? Oke, ya kok senyum ya? Nggak apa-apa. Oke, baik. Sedih kenapa, Nak? Karena nggak dikasih kabar. Woi, aduh. Ini mungkin yang cowok-cowok bisa serap? Enggak ya? Nggak boleh ya? Mau diserap katanya nggak dikasih kabar. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, menurut kalian itu kalau perasaan-perasaan kayak itu tuh baik apa buruk? Baik atau buruk? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Oke, jadi ya itu manusiawi ya, Nak ya. Jadi kalau kalian merasa sedih, senang, kemudian marah, itu ada hal-hal yang manusiawi selama masih dalam takaran yang wajar ya. Jadi kalau kalian justru nggak bisa marah, nggak bisa sedih, nggak bisa senang, itu bahaya ya. Jadi masih dalam takaran yang wajar dan masih bisa dikendalikan. Nah, jadi namun dalam proses pembelajaran penting bagi kita untuk melepaskan segala perasaan tersebut agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Begitu pula pada hari ini ya. Jadi Bapak di depan kalian akan memberikan bimbingan klasikal terkait topik yang akan kita bahas nanti, biar tidak terganggu, biar kalian benar-benar bisa mengikuti kegiatan layanan dengan baik. Ya kita harus berusaha melepaskan rasa-rasa tadi yang mungkin bisa mengganggu kayak gitu ya. Kira-kira kalau Bapak ajak kalian mempraktekkan kegiatan relaksasi gimana? Mau nggak? Mau nggak ya? Jadi oke. Jadi karena udah mau, jadi Bapak pengen sekali nanti memberikan kalian relaksasi mindfulness ya. Mindfulness di mana kita akan mempraktekkan pengaturan nafas. Ya, mempraktekkan pengaturan nafas. Oke. Sebelumnya mungkin ya izin Bapak biar lebih menjiwai ya. Jadi menjiwai, nanti Bapak akan tampilkan atau tayangkan video dengan ya suara yang bisa mungkin memberikan kalian ketenangan sedikit gitu ya. Oke. Izin kita play. Oke. Namun sebelumnya silahkan anak-anak semua atau adik-adik semua silahkan boleh cari tempat duduk yang atau posisi duduk yang rileks ya, yang paling nyaman menurut kalian. Ya, kalau wajah Bapak mengganggu di depan boleh tutup mata. Boleh pejamkan mata ya, Nak ya. Nggak apa-apa. Oke. Kita mulai, Nak ya. Oke. Oke. Ya, baik. Sudah. Kita akan mulai atur pernafasan kalian. Tarik nafas dalam. 1, 2, 3. Tahan sebentar, Nak ya. Tahan sebentar. Kemudian lepaskan, hempuskan nafas tersebut dari mulut dalam hitungan 1, 2, 3. Bagus ya. Jadi silahkan ulangi langkah tersebut 3 kali. Tarik nafas kembali. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Hembuskan. 1, 2, 3. Oke, lanjutkan. Sekarang tegak tapi rileks ya. Bayangkan anak-anak semua, adik-adik semua sedang berada di suatu tempat yang adik-adik suka. Bisa di tepi pantai, mungkin bisa di kasur rumah juga ya. Silahkan bayangkan angin menyentuh wajah kalian ya. Kalian merasa ringan, tenang, aman, semua rasa tidak nyaman di tubuh kalian perlahan berkeluar bersama hembusan nafas kalian. Katakan dalam hati kalian, aku aman, aku tenang, aku siap belajar. Sekarang tarik nafas dalam 1 kali lagi. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan. Buka mata kalian perlahan. Gerakkan tubuh kalian sedikit. Dan tersenyumlah pada teman di sebelah kalian.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menenangkan diri. Mari kita lanjutkan dengan semangat hati yang ringan. Oke. Oke. Baik, nak ya. Gimana perasaan kalian sekarang? Udah lebih tenang? Sudah ya? Sudah ya? Benar ya? Jujur. Jujur. Oke, udah terlihat dari muka-muka kalian tadi Bapak lihat ada yang ya murung, ya, ada yang masih merah kelihatan mukanya mungkin lagi benar marah restu ya tadi ya. Oke ya, ada yang memang senyum baru masuk ruangan udah senyum berarti lagi dalam keadaan senang. Tapi semua perasaan itu harus kita lupakan sejenak biar kita fokus untuk belajar. Kayak gitu ya, Nak ya. Oke. Oke, kita lanjut ke topik. Ya, jadi izin. Oke, baik. Nah, apa tujuan layanan yang akan kita lakukan hari ini? Ya, tapi sebelumnya kalian udah benar-benar siap ya? Udah benar-benar tenang ya? Udah, oke, kita lanjut ya. Jadi tujuan layanan yang kita akan lakukan hari ini yang pertama, peserta didik memahami makna dan pentingnya kebiasaan digital. Ya, yang sehat dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sehat tapi bertanggung jawab juga ya. Kemudian peserta didik menunjukkan kesadaran. Jadi kalian benar-benar terbuka pemahamannya sehingga menjadi orang yang sadar ya atas dampak sikap tanggung jawab, bijak dan kritis dalam menggunakan teknologi dan media. Ya. Terus selanjutnya peserta didik menyusun ya dan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Nanti kita akan lakukan diskusi kelompok ya. Ya, seperti itu. Berupa tips membangun kebiasaan sehat atau digital sehat dalam kehidupan sehari-hari. Enak ya? Oke, itu adalah tujuan layanan kita hari ini. Ya, kenapa Bapak datang hari ini ke kelas kalian ya untuk ini, untuk bisa mencapai tujuan ini. Oke, bagaimana kita dapat mencapai tujuan tersebut? Ya, adapun langkah-langkahnya, ya nanti Bapak akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok, ya mungkin anggotanya 3-4 orang. Situ menyesuaikan, mungkin nanti ada yang lebih, mungkin ada 5 orang juga, kayak gitu ya. Nah, dari masing-masing kelompok akan Bapak berikan LKPD, ya nanti untuk sebagai acuan pembelajaran kita, langkah-langkah pembelajarannya. Nanti kalian melakukan diskusi, menganalisis kasus, kemudian setelah menganalisis kasus kalian berdiskusi lagi kembali, kemudian kalian menyampaikan hasil diskusi sesuai dengan hasil yang kalian tuliskan pada LKPD. Seperti itu kira-kira, Nak ya. Oke, baik. Ada yang mungkin ingin tanyakan atau udah siap lanjut ke tahap berikutnya? Udah siap ya? Benar ya? Boleh angkat jempolnya kalau memang udah siap? Oke, baik sekali ya. Oke, bagus. Kita akan lanjut. Oke, izin. Mungkin untuk anak-anak semua Bapak bentuk kelompok ya. Silakan cari tempat duduk yang paling ya nyaman untuk kegiatan kelompok. Silakan boleh melingkar, boleh diangkat kursinya, Nak. Mungkin ada yang perlu bantuan, boleh? Ya, oke. Bapak bagikan lembar kerjanya. Silakan. Oke. Bisa di sini? Nggak apa-apa. Temannya berempat, ini bertiga. Boleh ya? Ya, oke, ini berempat ya. Oke, silakan. Boleh diatur tempatnya? Oke. Baik. Oke. Sudah ya? Sudah semua dapat LKPD? Semua dapat kelompok ya? Sudah. Oke, bisa duduknya lebih dekat. Kalian nggak ada masalah kan? Bisa duduk dekat lagi? Oke, bagus ya. Oke, ya. Oke. Udah? Oke, sebelumnya silakan sebelum kalian berdiskusi, LKPD-nya boleh ditaruh dulu sebentar. Oke, bisa simak ke depan, Anak ya? Oke, bisa simak ke depan. Nah, jadi LKPD sudah semua dapat? Sudah, oke. Ya sesuai topik ya. Jadi bagaimana menjadi masyarakat digital yang sehat dan bertanggung jawab. Oke, sebelumnya kira-kira nih, boleh Pak pinjam sebentar ya, izin ya. Oke, ini banyak sekali bawa ya. Ini apa namanya, Nak? Handphone ya. Semua punya handphone? Punya. Lebih dari satu ada ya, temannya 2 bawa ya. Oke, mungkin ada yang nggak bawa HP bisa minta sama temannya. Oke. HP ini apa sih, Nak? Ada yang tahu nggak? Alat komunikasi lagi. Ngapain aja di HP-nya? Cari informasi. Terus? Main game, hiburan. Hiburan nggak? Game aja ya? Ada yang suka Spotify, dengerin musik? Di toilet? Nyanyi-nyanyi sendiri? Oke. Kayak gitu ya? Bener ya?
Oke, itu benar sekali ya. Banyak hal ya yang kita bisa lakukan dengan adanya teknologi HP ini. Ya, apakah dampaknya positif atau negatif? Nah, adanya HP ini. Tergantung ya. Tergantung ya. Ada yang merasa positif aja? Nggak. Ada yang negatif aja? Wah, bahaya ini kalau yang negatif aja ya. Oke, tergantung ya. Tergantung siapa? Tergantung kita ya. Jadi kalau kalian belajar komputer itu ada namanya user. Ya, user itu penggunanya. Kalau komputer itu benda mati. Ya, benda mati kalau nggak ada penggunanya ya nggak ada dipakai. Sama seperti HP ini. Ya, kalau nggak ada penggunanya nggak kepake. Kan gitu ya? Udah? Oke. Kira-kira nih Pak pengen tahu dulu dari kalian. Ya, pengalaman apa yang kalian pernah alami berkaitan dengan HP yang berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu bagaimana menjadi ya masyarakat digital. Ini kan HP ini membawa kalian, artinya ini ibaratnya kunci kalian untuk masuk ke ya istilahnya zona digital ya. Ya, jadi kalian masuk ke sana kemudian melakukan tindakan-tindakan tadi, kegiatan-kegiatan tadi, ada yang komunikasi, ada yang mencari hiburan segala macam. Nah, kalian juga bilang dampaknya tadi itu ada yang positif dan negatif. Ya, kira-kira gimana? Apa dampak positif atau negatif atau pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Oke, baik, silakan. Dari dampak negatif itu awalnya saya mau ngerjain tugas di HP, tapi malah kebukanya kayak media sosial, jadi kelupaan buat tugasnya. Oke, baik ya. Jadi gimana? Bapak konfirmasi ulang ya. Bisa diulangi? Bisa diulangi ya? Gimana? Bisa diulangi? Boleh langsung? Ya. Awalnya itu mau buat tugas di Oke. HP, tapi malah kasihkan scroll TikTok gitu. Oke, Jadi kelupaan buat ya. tugas. Scroll TikTok ya. Ada yang suka TikTok sini? Suka. Menikmati atau sebagai agennya? Ya, artinya ya TikTokersnya kayak gitu, bukan yang nikmati yang nonton-nonton aja ya. Kadang-kadang lupa bikin tugas, bukan hanya menikmati malah TikTokan. Benar ya? Oke. Negatif nggak positif tuh kira-kira? Negatif. Negatif ya. Ada kira-kira yang lainnya mungkin? Ada yang positif atau yang negatif lagi boleh? Silakan boleh dibagikan. Ini Pak kembalikan ya, nanti cari lagi ya. Gimana nak? Ada? Oke. Gimana? Boleh? Oke, Silakan. dari saya yang positif ya Pak ya, tadi kan oke. udah disampaikan Iya. yang negatif, dari saya ada yang positif. Bagi saya penggunaan widget ini ya positif karena satu, kita mampu bisa mencari alat untuk sumber jawaban, terutama kan kita nggak tahu nih, pasti kita nyari handphone, pasti langsung ke media sosial kayak Iya. apa gini jawabannya, oh gini gitu sebagai Oke. dampak positifnya. Bukan hanya itu, kita juga gini dampak positifnya, kita tahu bagaimana suatu informasi yang misalnya dari jarak jauh, kita misalnya sekarang di Bali, ada informasi dari Jawa, kita tahu gitu. Oh gitu. Oke, bagus ya. Jadi membuka wawasan kita lebih luas lagi ya. Tidak hanya kenal tetangganya aja. Tetangganya sakit apa enggak, kita bisa tahu Justin Bieber lagi sakit gitu ya. Kayak contohnya kayak gitu ya, lebih luas ya. Orang jauh pun bisa diketahui ya kondisinya ya. Benar nggak? Ya, itu positif. Tapi informasi itu benar-benar positif apa ada negatifnya? Ayo. Mungkin kira-kira ada yang punya pengalaman terkait dengan informasi yang berkaitan dengan dunia digital yang negatif nggak? Ada nggak kira-kira? Ada. Contoh hoax. Pernah nggak? Justin Bieber hidup-hidup dibilang mati gimana? Ayo, nggak mungkin ya. Itu atau mungkin ada yang dapat informasi suatu kejadian perkelahian di mana kayak itu. Ya perlu kita konfirmasi karena ya. Jadi itu contohnya. Mungkin ada yang lain mungkin selain yang Pak sebutkan tadi ada yang mungkin mengalami punya pengalaman negatif lagi kira-kira? Oke, baik. Oke, silakan boleh. Ya, Bapak mau dekat aja boleh nggak ya? Boleh. Oke, gimana? Jadi pengalaman saya itu saat bermain HP, kadang lupa waktu Pak, kadang berjam-jam main HP dan dampaknya itu saya sering pusing dan mata saya jadi sakit. Oke, nih temennya kasihan ya. Jadi main HP-nya nggak kekontrol, punya pengalaman seperti itu nak. Jadi ya mungkin namanya mata, fisik kan ada batasannya ya. Kalian butuh tidur 8 jam, sekarang pakai scrolling TikTok, main game kayak gitu berlebihan, ya pasti capek nak ya. Oke, ada lagi nggak? Atau cukup? Cukup ya? Cukup ya? Oke, udah beragam sekali kita dapatkan nih loh pengalamannya. Ya, ada yang scrolling TikTok lupa tugas, ada yang punya pengalaman positif bisa dibantu, ada yang juga kena hoax seperti yang Pak sebutkan tadi, ada juga yang ternyata di apa namanya di games main games lupa waktu ya kan gitu ya. Oke, kita lanjut aja deh sekarang ke LKPD-nya. Coba deh buka LKPD-nya nak ya.
LKPD-nya dibuka. Dibuka LKPD-nya, ya. Dibuka LKPD-nya, udah? Nah, sekarang silakan Bapak ingin kalian diskusikan, ya. Silahkan angkat satu kasus bebas, ya. Boleh kasus yang tadi sudah disampaikan, ya. Boleh kasus lain yang menurut kalian penting. Kita berfokus pada kasus yang negatif, ya. Jadi pengalaman negatif, ya. Jadi tidak pengalaman yang positif. Kalau positif udah bisa dinilai ya tadi ya. Itu bagus untuk kita tiru. Kalau yang negatif gimana? Oke, silakan. Mungkin bisa didiskusikan langsung ya nak ya. Oke, Bapak akan berkeliling. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau gimana? Sudah punya topik? Sudah punya kasus? Masih? Oke, boleh ya diskusi dulu. Boleh. Bagaimana? Sudah ada kasus? Atau kasus yang tadi mau diangkat? Oke, yang tadi ya, yang tadi sebutin scroll TikTok tuh ya. Oke, baik. Jadi scroll TikTok, di sana sudah ada pertanyaannya ya. Jadi judul topiknya apa, kemudian kalian buat skenarionya seperti apa, kasusnya ya. Kemudian kalian coba jawab di sana ya. Bagian 2 itu ada langkah kedua itu. Nah, ya jadi refleksikan ya. Jadi dalam kelompok perilaku apa yang muncul ya. Oke, baik. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Lanjut dulu ya diskusi ya. Oke. Baik, di sini udah? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Belum ya? Oke, baik. Udah ada ketemu topik? Sudah. Oke, baik ya. Baik, ada pertanyaan kira-kira sudah? Mungkin? Oke, sudah tahu kira-kira terkait dengan digital sehat? Tahu belum? Belum. Jadi belum tahu ya digital sehat itu kayak gimana ya? Yang bertanggung jawab itu kayak gimana ya? Belum ya? Belum. Yang lain mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu nggak terkait dengan digital sehat itu? Temennya ada yang nanya nih. Ya, digital sehat itu yang kayak gimana sih Pak? Ada yang tahu nggak? Nah ya? Nah ya? Oke, sambil diskusi nih, Bapak kasih tahu dikit. Ya, apa itu kebiasaan digital yang sehat? Oke. Kebiasaan digital sehat adalah pola penggunaan perangkat digital seperti handphone yang kita contohkan tadi ya. Perangkat digital itu banyak, ada handphone, ada laptop, komputer, internet dan segala macamnya, banyak lagi. Ya, yang secara terkendali, sadar dan bertanggung jawab. Jadi kalau kalian tadi ada masalah terkait dengan penggunaan HP, main game yang tidak atau lupa waktu itu kan tidak terkendali ya. Ya, tadi ada yang mau bikin tugas malah jadi TikTokan, tak terkendali. Berarti itu kebiasaan yang tidak sehat. Ya, kebiasaan digital yang tidak sehat ya. Artinya kita tahu kapan waktu yang tepat untuk online, apa yang boleh diakses dan kapan harus berhenti ya. Nah, terus perilaku-perilaku seperti apa sekarang? Ya, perilaku digital apa yang tidak sehat? Ya, contoh perilaku digital tidak sehat itu adalah cara menggunakan media digital, dalam hal ini gawai, media sosial, internet secara berlebihan. Contohnya tadi udah realistis sekali ya, berlebihan ya. Jadi ada yang bilang main gamenya kelewat waktu, ada yang bilang nggak bisa ngontrol tugas malah scroll TikTok, ada yang juga bilang membagikan berita palsu atau hoax, kan gitu ya. Banyak lagi yang lainnya. Jadi ketika kalian melakukan tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas yang di luar ya, yang tidak terkendali gitu istilahnya, itu sudah perilaku yang tidak sehat atau kebiasaan digital yang tidak sehat. Enak ya? Nah, perilaku ini seringkali dilakukan tanpa sadar nak. Ya, tadi Pak tanyakan kalau yang lewat jam main game itu pasti nggak sadar. Tiba-tiba udah jam segini aja gitu deh istilahnya ya. Dan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Benar ya? Tadi contohnya apa? Matanya lelah, ya capek karena terlalu ya banyak bermain game dan segala macamnya. Ya, hubungan sosial misalnya kalian membagikan berita palsu. Ya, ada yang tahu itu beritanya palsu kan hubungan sosialnya renggang ya. Atau kalian menghujat di Instagram contohnya. Ya itu blaming ya. Oke. Nah, dampaknya apa? Dampak dari perilaku digital yang sehat itu apa? Menggunakan media digital secara berlebihan atau sembarangan bisa berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Baik itu fisik, emosional, ya, kemudian ada sosial, akademik, bahkan etika. Ya, fisik ada yang perasaan lelah, ya, capek kayak gitu ya, lemes kayak gitu ya. Kemudian emosional, cemas. Ada nggak di sini
kayaknya nggak bawa HP itu gelisah gitu loh. Ya, kayak itu kelebihan ya. Udah di WA nih nggak sama pacarnya ini ya. Pacar saya kemana ini gitu, Pak, gitu ya, ngasih kabar. Oke, cemas ya, gelisah. Kemudian sosial. Ada yang nggak di rumah kalau lagi kumpul sama keluarga atau kumpul sama teman-teman, sibuk main HP sendiri. Ya, hubungan sosial kalian kan nggak bagus jadinya ya. Diajak diskusi malah main HP. Kan karena gitu ya. Oke, itu contoh. Penurunan prestasi. Bisa nggak? Sangat bisa. Orang malamnya harusnya belajar, tidur biar besoknya seger sekolahnya, malah main game. Ya otomatis prestasi menurun. Etika itu hoax. Ya biasa kita nyebarin berita palsu atau menghujat lewat sosial media, itu berdampak pada etika kita sendiri ya. Oke. Next ya. Nah sekarang tanggung jawab digital itu apa sih maksudnya ya? Digital responsibility berkaitan dengan kebiasaan digital kita. Menjadi pengguna digital bukan hanya soal bisa mengakses. Nah, jadi bukan hanya kalian, oh saya bisa main Facebook, oh saya bisa main Instagram, saya bisa main TikTok, gitu istilahnya ya. Saya bisa dengerin lagu di Spotify, kayak gitu. Tapi penggunaan yang bijak itu penting, nak ya. Sadar akan dampaknya. Ya, Spotify-an 1 jaman di toilet, ya pasti berdampak ya, nak ya. Awalnya bangun jam 6, jam 7 baru selesai mandi, sekolahnya jam setengah 8, telat aja ke sekolah. Karena sibuk Spotify-an ya di toilet kayak gitu misalnya. Kita harus menjaga sikap dan perilaku di dunia digital sebagaimana kita menjaga sikap di dunia nyata. Sama aja nak ya. Jadi kalau kalian menghujat secara nyata sama digital itu sama saja perasaannya. Ya, bahkan kalau di Indonesia ada undang-undang ITE ya, menjaga terkait dengan privasi dan penggunaan media di digital. Oke. Apa sih prinsip-prinsip yang harus kalian pegang? Sana ada beretika. Beretika itu ya jangan sembarangan berbicara, blaming segala macam. Ya etika di kenyataan itu apa? Ya kita harus sopan santun kayak gitu ya. Di media sosial pun harus seperti itu. Kemudian berpikir kritis. Jangan sampai kalian terima informasi langsung kalian bagikan. Kritis dulu. Bener nggak nih? Sumbernya terpercaya apa tidak? Kan gitu ya. Ya jangan sampai si A bilang dapat kupon undian mobil gitu. Ya silahkan isi link berikut. Nah bareng-bareng ngajak temannya kena tipu kan gitu ya. Nah, ada hoax ya. Kemudian privasi, nggak boleh, kita harus masing-masing punya privasi ya nak ya. Jangan coba-coba mau bobol akun teman, jangan coba-coba foto teman kemudian disebarin pakai stiker, ada nggak? Ayo ngaku. Ya pasti ada ya. Oke, contohnya gitu ya, di foto temannya kayaknya lucu nih gitu, dibikin stiker gitu ya. Privasi kan? Ya privasi, atau temannya punya chat di foto, di share gitu, nggak boleh ya. Itu contohnya. Kemudian manajemen waktu tadi jawabannya ya. Jadi yang suka main game lama-lama itu harus manajemen waktu. Ya, berapa menit harus gitu. Oke. Kira-kira seperti itu, Nak. Kira-kira udah bisa didiskusikan lanjut kira-kira? Udah bisa jawab kira-kira ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Kalian bisa bikin slogan, bisa bikin tips nanti aksi nyatanya ya. Jadi nggak hanya lisan aja, bisa refleksi juga. Refleksi itu kayak gimana? Oh saya dari kasus itu saya belajar, oh ternyata kayak gini itu salah. Sikap kayak gini itu salah, harusnya kita harus seperti ini agar bisa seperti ini. Saya punya komitmen untuk melakukan kegiatan ini. Pada akhirnya yang saya harapkan nanti kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih apa kayak gitu. Silakan ya. Sudah? Oke, bagus sudah ya kira-kira. Oke, udah. Ada lagi? Udah. Oke, udah banyak-banyak nih tulisannya ya. Jadi udah bagus sekali kira-kira nih. Nah, oke. Kira-kira ada yang udah siap maju apa belum? Udah? Oke, silakan. Ya, bisa dimulai dengan perkenalan ya. Oke, siap. Baik, di sini kami dari kelompok 1. Ya. Izinkan saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Nima Restu Widyaswari, bisa dipanggil Restu, dan rekan saya Skolastika Ucawangge, dan teman saya Nima Delisa Dea Paramita. Nah, di sini kami mengambil kasus yang dimana judulnya apa? Baik, judul atau topik kasusnya yaitu masalah sosial. Langsung ke ringkasan studi atau peristiwanya. Kita harus belajar dulu, jangan langsung menerima atau mempercayai informasi dari medsos. Akan dilanjutkan teman saya. Nah, dari kasus masalah sosial itu tadi, kita berkurangnya interaksi tatap muka, yang dimana kita sebagai
pengguna internet, ya terutama kita sebagian besar sudah mempunyai HP, anak kecil aja sudah bisa menggunakan HP atau bagaimana. Nah, di sini kita harus tahu, harus membedakan mana informasi yang benar atau tidaknya. Kita harus bisa memilah, jangankan memilah seperti itu. Baru-baru ada orang yang memposting kayak gini, oh kita anggap ini palsu, oh kita anggap ini benar. Enggak seperti itu. Kita harus bisa memilah dari masalah media sosial ini, yang dimana kita harus bisa menggali atau mempergunakan media sosial ini secara baik dan benar gitu, tentunya untuk kalangan kita anak muda. Dan yang dimana pasti yang tentunya dalam media sosial ini ya tentu interaksi kita, kalau kebanyakan di media sosial ya interaksi kita secara langsung itu akan berkurang. Terutama kita kemarin kan ada COVID gitu kan, kita nggak tetap muka. Sekarang kita seharusnya mempergunakan lebih untuk ke tetap muka seharusnya ya, kita tetap kok menggunakan media sosial ini ya. Dan tentunya kita dari tips-tips ini kita bisa menggali tips yang dimana kita harus bisa untuk tips atau menggali dari kelompok kita menggali tips yang dimana Pak batasi waktu penggunaan medsos, yang dimana kita harus berinteraksi secara lebih langsung kepada teman-teman saya, teman-teman kita terutama, yang dimana kita harus menggunakan fitur atau batas waktu. Yang selanjutnya ada jadwal yang khusus, yang dimana kita harus bisa mempergunakan jadwal atau kita mempergunakan jadwal ini sebaik mungkin seperti yang saya bilang. Nah, itulah dari kasus kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Jadi sebelumnya tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, udah berani menyampaikan kasusnya ya. Jadi mungkin Bapak perdalam lagi gitu istilahnya. Berarti ada dari kalian yang pernah punya pengalaman terkait dengan informasi digital ya? Ya. Ya, artian dalam hari ini mungkin kurang apa ya? Memeriksa informasi tersebut benar. sehingga mendapatkan informasi yang tidak sesuai, Langsung atau menyimpulkan. mungkin kalian juga punya kasus bahwa penurunan intensitas komunikasi di media sosial kayak gitu ya. Oke, bagus ya. Jadi apa yang disampaikan temannya? Oke, sudah ya? Oke, silahkan boleh duduk ya, Nak ya. Terima kasih. Tepuk tangan kembali untuk temannya ya. Oke, baik. Oke, mungkin ada kelompok lain lagi? Oke, siap. Silahkan. Boleh maju ya, sampaikan hasil diskusinya. Bisa di bawah? Ya. Oke. Seperti biasa, mungkin diperkenalkan dulu kelompoknya. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ludeni Baskita Pranyaswari dan teman saya. Perkenalkan, saya Niputu Dewi Sadianingsih. Perkenalkan, nama saya Nilo Made Merah Sri Anjani. Baik, jadi kami dari kelompok 2 akan memaparkan salah satu kasus, yaitu scroll TikTok berujung telat deadline. Jadi adapun ringkasan kasusnya yaitu seorang mahasiswi mengalami gangguan konsentrasi belajar akibat penggunaan HP yang tidak terkontrol. Niat awalnya yaitu hanya untuk menggunakan HP untuk mencari materi tugas, namun malah tergoda untuk membuka medsos seperti TikTok. Akibatnya telat mengerjakan tugas dan dimarahi oleh ibu dosen. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perilaku tidak sehat yang muncul karena overtime dengan HP itu yang pertama jadi menunda belajar dan tugas karena tergoda dengan media sosial. Kemudian yang kedua yaitu jadi menggunakan HP secara berlebihan tanpa mengontrol waktu. Kemudian dampak negatif yang muncul yaitu pertama prestasi menurun karena tugas dikerjakan dengan terburu-buru. Kemudian kecanduan media sosial, sulit fokus tanpa HP, dan waktu terbuang dan sulit mengatur jadwal harian. Kemudian selanjutnya nilai dan etika yang dilanggar itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ada nilai dan etika digital yang dilanggar dari kasus ini yaitu disiplin dan tanggung jawab. Menggunakan HP untuk hal yang tidak sesuai tujuan awal belajar dapat melanggar nilai kedisiplinan. Yang kedua ada penggunaan waktu yang bijak, yaitu terlalu lama bermain media sosial menunjukkan kurangnya pengenalan diri dalam dunia digital. Nah, lalu selanjutnya adapun kita menemukan 3 tips untuk kebiasaan digital sehat. Jadi yang pertama itu ada tentukan waktu khusus untuk bermain HP, misalnya hanya 1 jam setelah belajar. Yang kedua, aktifkan mode jangan ganggu saat belajar supaya fokus dan istirahat tidak terganggu. Lalu yang ketiga,
Mungkin dengan menjauhkan HP saat berbicara dengan orang lain, dengan melatih diri untuk hadir penuh di dunia nyata. Baik, sekian dari presentasi kami, tapi sebetulnya kami punya satu slogan, Pak. Oke, boleh. Ya, ada slogannya ya. Jadi tidak hanya mungkin hasil diskusinya berupa presentasi, ada slogannya, bukan? Mungkin boleh disampaikan? Jadi slogannya tuh nanti kita bareng-bareng aja ya. Oke. Jadi untuk slogannya itu main HP AA, lupa waktu Nono. Oke, yang lain berarti ikut ya? Ya. Oke, yang lainnya baru itu ya. Apa? Main HP AA, Aha. lupa waktu Nono. Oke, ya. Sudah siap ya yang lainnya? Udah ya? Oke. Bisa dimulai? Bapak pandu ya. Oke. 1, 2, 3. Main HP AA, lupa waktu Nono. Oke, tepuk tangan untuk temannya ya. Terima kasih ya. Oke. Silakan boleh duduk ya. Oke ya, jadi bagus sekali ya apa yang sudah disampaikan teman kalian dua kelompok tadi ya. Jadi Bapak review sedikit. Ya, jadi apa yang disampaikan temannya tadi itu kasusnya scrolling time overtime ya. Ya, overtime dalam penggunaan media digital. Dalam hal ini adalah mungkin TikTok, Instagram dan segala macamnya. Jadi tidak hanya TikTok aja ya. Kadang notifikasi yang itu bisa mengganggu juga ya. Saat kalian belajar mungkin penting seperti tipsnya ketika kalian belajar ya aktifkan mode jangan ganggu, ketika artinya bisa membantu kalian untuk mengendalikan keinginan kalian untuk selalu mengecek HP kalian terkait dengan kegiatan-kegiatan digital tersebut sehingga dapat berfokus pada tugas dan tanggung jawab kalian di kehidupan nyata gitu ya. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Jadi Bapak rasa cukup, sudah sangat bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Namun ya sebelum kita akhiri kegiatan layanan ini, Bapak pengen tahu dulu nih gitu dari kalian. Kira-kira ada yang mau menyampaikan kesimpulan nggak? Atau sekedar menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sedang kalian sadari ya, dari kegiatan kita hari ini, boleh nggak? Ada nggak? Ayo, siapa? Saya belajar apa hari ini gitu. Oke, ada? Mau? Silakan, boleh. Ayo, siapa? Mau menyampaikan? Hari ini saya belajar tentang bagaimana mengatur waktu. Oh, saya belajar tentang pentingnya mengatur waktu dalam penggunaan media sosial atau penggunaan penggunaan gadget dalam rangka menjaga ya prestasi akademik gitu. Gimana? Ayo yang lainnya. Ada? Oke, boleh, silahkan disampaikan. Jadi kesimpulannya yang saya dapat dalam pembelajaran hari ini tuh saya jadi tahu bahwa HP ini tidak hanya ada dampak positif tetapi ternyata ada dampak negatifnya juga, dan beberapa tips juga ternyata dapat mempengaruhi dampak dari negatif itu. Oke, ya. Cukup? Oke. Ya, baik. Dari temannya, tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Udah berani menyampaikan. Benar sekali ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini HP ini, gadget ini ternyata nggak cuma bawa dampak positif ya, juga bawa dampak negatif ya, tergantung dari penggunanya, dan ternyata ada banyak tips yang bisa kita gunakan ya untuk mengendalikan penggunaan HP ini. Ya, oke, maaf ini flashlightnya hidup ya. Jadi bagaimana kita menggunakan HP ini secara sehat ya, tentu dengan bertanggung jawab ya. Oke ya, jadi itu kira-kira yang dapat kita pelajari hari ini ya. Oke, kembali lagi. Jadi sebelum Bapak akhiri, untuk refleksi kegiatan hari ini Bapak sudah share di grup WA ya. Silahkan dibuka, di sana sudah Pak share terkait dengan evaluasi kegiatan layanan kita hari ini. Di sana sudah ada evaluasi proses dan hasil yang bisa kalian isi. Silahkan boleh dibantu diisi dulu sebentar ya. Sudah nak?
Sudah ya? Oke, udah ya. Terima kasih ya Nak ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan layanan dengan baik ya. Memberikan respon, berpendapat dengan baik ya. Nah, itu sungguh berarti untuk teman-teman kalian ya, utamanya untuk melatih kepercayaan diri dalam berbicara ya. Oke, jadi Bapak rasa cukup untuk pertemuan kegiatan layanan kita hari ini. Ya, sampai jumpa di kegiatan layanan berikutnya. Semoga kalian tidak capek, tidak bosan-bosan jika Bapak masuk ke kelas kalian kembali untuk memberikan layanan ya. Jadi itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika selama kegiatan layanan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan yang Bapak sampaikan. Dan mungkin akhir kata nanti kita tutup dengan para musanti, tapi sebelumnya karena sudah diberikan izin ya, kegiatan layanan sudah berjalan dengan lancar, mungkin kita tutup dengan doa duduk ya. Silakan boleh dipimpin satu orang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, sampai jumpa ya.